sudah kirim tadi. Ya, sudah. Saya udah kirim tadi langsung. Oke, kita sambil kita mulai saja ya. Nggak apa-apa. Karena pendahuluan. Nah, udah direkam. Baik. Pendeta sudah masuk, pendeta? Iya, sudah. Pendeta saya jadikan host dulu ya. Iya. Pendeta yang mana nih? Bible Study Bible ya? and Spirit Cross Study ya. Oke, Bible Study ya. Oke. Pendeta jadi co-host. Oke. Sudah. Oke, makasih banyak Simpson. Tuhan berkati. Ya. Jadi kita bisa pakai terus ini ya. Bisa pakai terus sampai Yesus datang. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Nah, lanjut aja mungkin Pastor. Seberapa Ya. yang ada kita. Sudah banyak kok. Sudah banyak orang tuh. Sudah 20. Baik, saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat sabat untuk kita semua. Pelajaran kita pada malam hari ini, judulnya adalah binatang, patungnya, dan tanda-tanda. Kalau kita lihat sekarang ini, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, dan selalu kita mengkonfirmasinya berdasarkan Alkitab dan juga tulisan Roh Nubuat tentunya, yang akan membuat kita mengetahui dengan jelas apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, kebetulan malam ini judulnya adalah binatang, patungnya, dan tanda-tanda. Kita akan melihat lebih dalam lagi hal-hal yang berhubungan dengan ini. Kalau kita perhatikan di dalam peta peristiwa akhir zaman, memang kita berada di tahun 2023 ini, kita sementara menunggu peristiwa besar, yaitu Undang-Undang Hari Minggu Nasional yang akan disahkan tentunya di Amerika Serikat berdasarkan pelajaran-pelajaran yang kita sudah ketahui, dan ada peristiwa-peristiwa besar lainnya yang menyusul. Ketika kita melihat sekarang ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka kita bisa hubungkan apakah itu mendekati peristiwa nubuatan yang sudah dinubuatkan, Undang-Undang Hari Minggu ini atau Sandelo ini ya. Tentunya kita bisa melihat dari tanda-tanda yang ada, yang kita pelajari di dalam Alkitab dan juga dalam tulisan nubuat tentunya. Sekali lagi, mengapa kita harus banyak melihat tulisan Roh Nubuat? Karena dalam Testimoni jilid 5 ini, halaman 98, kalau kita tidak mempercayai tulisan Roh Nubuat atau kesaksian Roh Nubuat, dikatakan dalam tulisan ilham ini, kita akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Sangat jelas di sini. Mengapa demikian? Karena memang dikhususkan tulisan Roh Nubuat ini bagi umat-umat Tuhan yang hidup di zaman akhir, yang mendapatkan terang khusus lewat hambanya Sister White atau Ellen G. White. Jadi kita perlu mempercayai tulisan Roh Nubuat karena memang dari Kristus sendiri, dari Roh Kudus sendiri, yang berguna bagi kita yang hidup sekarang ini, di zaman akhir ini. Jadi kita perlu memperhatikan nubuatan-nubuatan yang ada sehubungan dengan pelajaran kita pada
sahabat ini. Kita lihat di dalam Testimoni jilid yang ke-6, halaman 17, paragraf yang kedua. Dikatakan terang yang kita terima atas pekabaran malaikat ketiga adalah terang yang sebenarnya. Tanda binatang itu persis yang telah dinyatakan. Belum semua yang berkaitan dengan hal ini dipahami. Juga tidak akan dipahami sampai gulungan itu dibuka. Mengapa kita perlu kutipan ini, saudara-saudara sekalian? Karena walaupun kita diberitahukan di dalam Alkitab dan juga beberapa tulisan nubuat, ada hal-hal yang kelihatan misteri atau tersembunyi atau belum diungkapkan, sebagaimana kalau kita berbicara tentang tanda binatang itu. Jadi di dalam penafsiran tulisan roh nubuat dan juga dalam Alkitab, kita perlu progressive revelation, artinya kalau ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, maka boleh jadi yang lama itu berlalu, yang baru itulah yang kita terima. Yang lebih memperjelas atau yang lebih baik lagi, sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pelajar-pelajar Alkitab atau nubuatan itu sendiri. Termasuk tentang binatang, patung binatang, dan juga apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 13, ada di sana dikatakan tanda-tanda yang dahsyat itu. Jadi inilah yang perlu kita pahami, sebagaimana yang kita tahu tentang tanda binatang, yaitu ketika hari Minggu itu sudah disahkan, diundang-undangkan, lalu dipaksakan untuk diikuti oleh setiap orang di seluruh dunia ini. Tetapi belum semua yang berkaitan dengan tanda binatang ini akan dipahami sampai gulungan itu sudah dibukakan. Dan ini terjadi dalam 3 tahun ini, ya. Saya sangat yakin bahwa gulungan itu sudah dibukakan, ya. Dan saudara-saudara yang mempelajari nubuatan-nubuatan ini, tentunya kalau kita setia, kita jujur dan ingin mengetahuinya, sebagaimana roh nubuat katakan, kalau kita mau tahu, maka Tuhan akan beritahukan itu. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, semata-mata agar umat Tuhan khususnya lebih mempersiapkan diri di dalam hari-hari yang diungkapkan dalam nubuatan ini, ya. Jadi ini yang kita perlu ketahui. Jadi ada hal-hal juga yang berhubungan dengan binatang pertama, binatang kedua, dan patung binatang itu yang perlu kita ketahui bersama dengan tanda-tanda yang dahsyat yang ada di sana, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kutipan Maranatha ini 166, di dalam bagian yang berikutnya dikatakan sedikit demi sedikit setan mempersiapkan jalan untuk rencana induk penipuannya. Jadi penipuan setan yang paling tinggi kualitasnya dalam perkembangan spiritisme itu. Dan sekali lagi itu akan tercapai di zaman akhir, di mana umat yang sisa terakhir berada. Di mana saudara dan saya sebagai anggotanya. Kita akan melihat, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang sementara terjadi saat-saat ini. Kita mengkonfirmasi firman Tuhan, Alkitab dan nubuat, apakah kita sudah mengarah ke sana. Ya. Kita lihat Wahyu 13 ayat 11-12. Jadi ini binatang yang kedua yang dikatakan ia berbicara seperti seekor naga, tanduk dua, sama seperti anak domba. Tapi yang saya fokuskan adalah binatang kedua ini, atau kita katakan Amerika Serikat, ya, langsung saja Amerika Serikat, memiliki kuasa. Bahkan dikatakan seluruh kuasa dari binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13 ini dijalankan oleh Amerika Serikat ini. Baik dia sebagai nabi palsu
atau Protestan murtad. Yang penting ini Amerika Serikat yang kita perhatikan. Dan di Amerika Serikat sendiri dikatakan ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Jadi kita harus memastikan di dalam pikiran kita bahwa berdasarkan nubuatan yang kita pelajari dan juga komentar ilham roh nubuat ini, bahwa binatang yang kedua atau Amerika Serikat inilah yang akan menjadi ujung tombak atau pelaksana dari binatang yang pertama ini di dalam membuat seluruh dunia, bukan cuma dunia secara bumi ini, tapi orang-orang di dalamnya juga, ya, semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Jadi promotornya adalah binatang yang kedua di dalam penyembahan kepada binatang yang pertama. Dan ini perlu kita perhatikan agar kita mengetahui semua kejadian yang ada sekarang ini. Kita bisa lihat dari kacamata nubuatan yang sudah dinyatakan. Lalu dikatakan di sini, binatang yang kedua ini mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Sebagaimana judul tadi, binatang, patungnya, dan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi, di Amerika Serikat sendiri mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Saudara perhatikan, ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dengan teknologi yang ada, di setiap belahan dunia ini dapat melihat. Ya, sekali lagi, sebagaimana kutipan mengatakan bahwa tidak semua yang mencakup tanda binatang, arti dari tanda binatang itu diungkapkan. Sampai nanti gulungan-gulungan itu dibukakan. Sama juga dengan binatang pertama, binatang kedua, dan patung binatang. Tidak semua yang menyangkut ini juga dinyatakan. Sampai nanti gulungan-gulungan itu dibukakan, saudara sekalian. Sebagaimana dalam Wahyu 13 ayat 13 ini. Tanda-tanda yang dahsyat. Menurunkan api dari langit. Dan binatang yang kedua ini menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Dan binatang kedua ini juga yang akan memerintahkan semua orang yang ada di atas muka bumi ini supaya mendirikan patung, ya, patung binatang. Siapa yang perintahkan? Binatang kedua. Ini Amerika Serikat. Jadi kita lihat di sini kutipan-kutipan ini. Lalu dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa. Jadi Amerika Serikat diberikan kuasa oleh binatang yang pertama itu untuk memberikan nyawa kepada patung binatang. Kalau diberikan nyawa yang awalnya dianya diam, tidak bergerak, akhirnya dia bergerak sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia, sekali lagi, ia ini binatang kedua, Amerika Serikat. Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan seterusnya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, tanda binatang itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di Amerika Serikat sendiri, ya, sebagai negara adidaya sekarang ini, ya, dari pengaruh ekonominya, militer, budaya, seterusnya, bahkan ekonomi yang terbesar di dunia ada di sana. Dan perusahaan-perusahaan yang paling kuat yang berpengaruh di dunia ada di Amerika Serikat. Jadi nubuatan yang menyatakan begitu hebatnya Amerika Serikat ini sebagai binatang yang kedua itu terbukti sekarang ini. Terbukti sekarang ini. Amerika Serikat memiliki militer terbesar tercanggih di dunia dengan kehadiran yang kuat di banyak wilayah. Dan kalau kita perhatikan, ya, budaya Amerika termasuk film, musik, media massanya dan seterusnya sangat berpengaruh terhadap dunia secara signifikan. Itulah Amerika Serikat. Ya, PBB ada di sana atau United Nations, kantor pusatnya di New York, dan
seterusnya. Itulah patung binatang itu, saudara ya. Nah, kita lihat di sini, binatang kedua ini, dia mengharuskan seluruh bumi menyembah binatang pertama. Itu nubuatan yang ada. Dan binatang kedua ini menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Dan menyuruh orang di bumi menyembah patung binatang. Nah, patung binatang ini dibuat di Amerika Serikat sendiri, sebagaimana komentar dari Roh Nubuat ya. Lalu kita lihat binatang yang kedua ini. Dia memberi kuasa kepada patung binatang yang dikatakan berbicara. Yang tidak ikut patung binatang dikatakan akan dibunuh. Membuat semua orang menerima tanda. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, ini yang kita lihat ya dalam nubuatan ini, dalam Wahyu pasal 13. Kemudian kalau kita lihat pergerakan dari binatang yang pertama sekarang ini ya, dan terus terang baik binatang pertama, binatang kedua sekarang bergerak luar biasa. Bahkan binatang pertama ini dengan 3 ensiklik yang sudah dikeluarkan, semuanya mengarah kepada ujung-ujungnya adalah supaya hari Minggu itu bisa menjadi hari yang disahkan untuk dijalankan oleh seluruh dunia. Ya. Kita tahu bersama bahwa di dunia ini akan diperintah atau dikendalikan oleh apa? Oleh kekristenan. Dan kekristenan itu ada 2, Sabtu dan Minggu di dalam penyembahannya. Jadi itu yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat, oleh kutipan ilham ini. Dan tentu kita yakin, seyakin-yakinnya, karena ini ilham dari Tuhan. Dan dari 3 ensiklik ini, saudara, yang pertama dan yang kedua ya, Laudato Si dan Fratelli Tutti, ini yang sementara dijalankan sekarang-sekarang ini ya. Walaupun yang Lumen Fidei ini juga bergerak juga ini spiritismenya ya. Bagaimana sementara dijalankan di seluruh dunia ya. Saudara lihat ada bagian kedua dari Laudato Si yang dikeluarkan oleh binatang yang pertama ini. Ya, dan isinya saudara, dia memfokuskan kepada krisis dari iklim yang ada sekarang ini, krisis iklim. Dan itu sementara terjadi sekarang ini. Dikatakan versi terbaru Laudato Si akan fokus khususnya pada kejadian cuaca ekstrim terkini dan bencana yang berdampak pada masyarakat di 5 benua. Itu yang sementara difokuskan oleh binatang yang pertama yang kita lihat sekarang ini. Nah, di dalam Vatikan News ini sebagai media yang resmi, Paus mengatakan berhenti menggunakan nama Tuhan ya, untuk menjustify pembunuhan dan terorisme. Saudara-saudara, mungkin di sini ada suatu hal yang kelihatannya baik dan benar, tapi jangan lupa di dalam buku Kemenangan Akhir dikatakan bahwa apa? Binatang yang pertama ini, sebagaimana yang lalu dia lakukan selama 1260 tahun di dalam penganiayaan yang begitu hebat dan kejam. Sifat itu dikatakan dalam tulisan ilham itu tidak akan pernah berubah. Walaupun topeng yang digunakan sekarang-sekarang ini seolah-olah apa? Binatang yang pertama ini adalah sangat baik. Ya, seperti anak domba tindakannya, tabiatnya, yang meniru anak domba yang sebenarnya, Yesus Kristus itu. Tetapi sekali lagi, sebagaimana yang lalu dia lakukan, itu akan dilakukan juga nanti. Ya. Jadi kita lihat propaganda yang dilakukan oleh binatang yang pertama ini, mencoba untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kedamaian dunia. Ya, untuk kebaikan bagi dunia. Common good. Dan seterusnya. Ya. Walaupun kita tahu
itu hanyalah untuk apa? Membawa seluruh dunia akan menerima dia dan akhirnya menyembah dia dan mengikuti rencana-rencananya. Dikatakan dalam media ini, saya memperbarui seruan saya, ini kata Paus, untuk berhenti menggunakan agama untuk menghasut kebencian, kekerasan, ekstremis, fanatisme, buta, serta menahan diri dari menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan tindakan pembunuhan, pengasingan, terorisme, dan penindasan. Nah, ini dikatakan oleh Paus, ya. Kita perlu ketahui ini semua. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat apa yang terjadi sekarang sebagaimana dalam Wahyu pasal 13 yang kita akan hubungkan dengan fakta-fakta yang ada sekarang yang sudah sangat heboh mendunia beritanya, ya. Kita lihat sekarang ini, saudara. Ini jadi ini bencana-bencana yang dibuat, saudara-saudara, yang dibuat. Seolah-olah ini alam yang terjadi, ya. Tapi ini dibuat. Dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Ada beberapa proyek yang kita lihat di sini, yang ujung-ujungnya ternyata untuk membawa dunia supaya hancur. Jadi ini satu yang dikomplikasi oleh seseorang atau lembaga atau kelompok orang yang menunjukkan bagaimana bencana alam itu bisa dibuat dengan berbagai teknologi yang nanti kita simpulkan di depan. Ini kebakarannya. Saudara perhatikan, kebakaran itu bukan dari alam, tetapi ada unsur manusia sendiri yang terlibat dan kelompok dari manusia-manusia itu yang ada sekarang. Jadi ini yang terjadi, saudara, di beberapa tempat di Eropa dan juga di Amerika. Dan saudara perhatikan ini, kalau kita lihat ini, ternyata kebakaran-kebakaran yang terjadi itu cuma di tempat-tempat tertentu, tidak menyeluruh. Dan ini adalah seperti sudah diatur atau direkayasa dengan menggunakan teknologi yang ada. Jadi kita lihat di sini, beginilah caranya untuk membuat rencana-rencana global, elit global, yang tentunya kita sudah ketahui, agar lebih mantap lagi rencana mereka ke depan. Nah, ini kita lihat, ya, rumah-rumah terbakar, tetapi di sekitarnya pohon-pohon tidak kena. Cuma tempat-tempat tertentu saja bisa diatur sedemikian rupa dengan menggunakan alat. Jadi ini dipantau dari satelit dan juga yang lainnya. Kita lihat beginilah yang terjadi, saudara, ya. Nah, ini salah satu yang sempat ada di medsos,
yang boleh menjadi bagian kita, ya. Yang kebakaran-kebakaran tadi, dan bagaimana kelihatannya seperti bencana alam, padahal ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara sekalian, itu beberapa contoh saja. Nah, kalau kita perhatikan, binatang kedua, dia punya kuasa yang diberikan oleh binatang pertama. Sehingga binatang kedua di tempatnya, ya, itu ada Bluebeam Project, ada HARP Project, ada DARPA Project, dan AI Project. Semua di sana berdasarkan nubuatan yang ada. Dan ini yang akan membuat tanda-tanda yang dahsyat. Selain yang benar-benar datangnya dari setan, tetapi dengan menggunakan peralatan-peralatan yang canggih, sebagaimana yang dilihat oleh Yohanes, karena pada saat itu dia melihat segala sesuatu itu sesuai dengan zamannya. Tetapi ketika kita berada di masa depan, di mana kita berada sekarang, maka kita mengetahui inilah yang dimaksud dengan tanda-tanda yang dahsyat itu, yang digunakan atau yang dilakukan oleh binatang yang kedua. Dan semuanya ini di sana, di Amerika Serikat semuanya. Ini proyek-proyek ini, ya. Kita sudah belajar di beberapa waktu yang lalu. Ini semua, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemudian kita lihat yang terlibat di dalamnya, ya. Patung binatang yang dikatakan memiliki ciri-ciri karakter binatang pertama. Ini semua yang dimaksudkan di sana. Semua ada di Amerika Serikat. Semua ada di sana. Sebagaimana yang dinyatakan oleh tulisan-tulisan ilham roh nubuat. Itu dikonfirmasi. Sangat jelas. Ya. Jadi kita melihat yang sekarang-sekarang ini sebenarnya sudah menunjukkan ke arah sana. Bagaimana binatang yang pertama dengan menggunakan binatang yang kedua ini menjalankan misinya. Dan ujung-ujungnya sekali lagi, agar misinya di mana naga ada di belakang, setan ada di belakang, dengan menyembah setan melalui apa? Penyembahan pada hari Minggu yang akan disahkan nanti. Maka misi ini akan terlaksana di seluruh dunia. Lewat patung binatang, ini patung binatang banyak. Gereja Protestan, Protestan murtad, lembaga-lembaga keuangan dunia, semua terlibat. Ya, kepala-kepala negara dan gabungan negara-negara, tentunya yang memiliki ciri-ciri karakter binatang yang pertama. Pelanggaran hukum Tuhan, ya. Kemudian apa? Memaksakan hati nurani, ya. Memaksakan kehendak. Inilah yang digunakan. Ini namanya patung binatang. Semuanya yang memiliki ciri-ciri karakter binatang pertama ini masuk dalam patung binatang, ya. Nah, di dalam bencana alam, tulisan roh nubuat juga sudah menyatakan dalam Kemenangan Akhir 589, 590. Sekarang ini setan bekerja dalam kecelakaan, bencana di laut, di darat, kebakaran besar, tornado, ya, angin ribut, banjir, topan, gelombang pasang atau tsunami, lalu ada gempa bumi yang berapa waktu heboh oleh karena apa? Terlibatnya di dalam kuasa-kuasa kegelapan dan juga alat-alat canggih yang muncul dari tempatnya binatang yang kedua itu. Dan peristiwa ini akan semakin sering terjadi dan semakin berbahaya. Dan sekali lagi, ujung-ujungnya dikatakan apa? Akan diumumkan bahwa semua manusia menghina Allah melalui pelanggaran Sabat, yaitu hari Minggu. Nanti arahnya ke sana. Jadi bagi saudara dan saya yang tetap setia di dalam penurutan kepada Tuhan dengan pemeliharaan hari Sabat yang benar, hari Sabtu ini, hari ke-7, saudara akan menjadi sasaran. Ya. Jadi ini sasarannya ke sini semuanya, ya. Kemenangan Akhir 6:19. Setan menyenangi peperangan. Tujuannya menghasut bangsa-bangsa supaya berperang satu sama lain. Setan bekerja melalui unsur-unsur alam untuk mengumpulkan tuaiannya
yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ia telah mempelajari rahasia laboratorium alam. Ia gunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan unsur-unsur alam sejauh yang diizinkan oleh Tuhan. Setan tahu dengan menggunakan fasilitas alam ini, dia gunakan untuk menipu manusia. Kalau bisa umat pilihan tertipu di dalamnya. Dan dia menggunakan berbagai teknologi yang ada untuk menggunakannya membinasakan manusia sekaligus membawa manusia itu supaya mengikuti misinya. Ya. Misinya adalah supaya manusia dibinasakan semuanya. Dan lewat penyembahan kepada hari Minggu. Kemenangan akhir 6:20 kata, kemudian penipu besar itu akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah lah yang menjadi penyebab semua bencana ini. Jadi saudara dan saya, sekarang ini kita akan diarahkan ke sana. Bahwa semua sebab, semua malapetaka yang ada, yang kita lihat adalah propaganda dari binatang yang kedua dengan teknologi yang ada. Dan tentunya spiritisme juga bekerja. Setan ada di belakangnya. Dan ujung-ujungnya nanti adalah segolongan kecil yang memelihara hukum Tuhan, pemelihara sahabat Tuhan, ya, yang akan menjadi kambing hitam istilahnya, akan dipersalahkan dengan munculnya bencana-bencana ini. Dikatakan akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah karena pelanggaran hari Minggu sebagai Sabat. Jadi dibalik. Lalu saudara-saudara sekalian, ini mungkin harus kita, selain kita perhatikan, kita fokus sedikit, ya. Dikatakan di mana dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu itu telah dipaksakan dengan tegas. Jadi semua bencana-bencana baik yang direkayasa atau setan berada di belakangnya, di mana spiritisme itu bekerja juga, semua ini akan terjadi terus, bencana-bencana itu. Sampai nanti dipaksakannya dengan tegas pemeliharaan hari Minggu itu. Jadi ini adalah tameng, senjata untuk membawa manusia supaya benar-benar menyembah Tuhan katanya. Dengan memelihara hari Minggu itu. Dan itu akan membuat umat-umat pilihan, umat Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan pemeliharaan pada hari Sabat, hari Sabtu, hari ketujuh itu, goncang imannya. Karena akan diancam dengan banyak hal. Ancam dengan masalah perut, masalah makanan, ada jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan juga ada ancaman kematian pada akhirnya. Dan ini sangat menggoyahkan iman umat-umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seluruh fakta-fakta yang ada sekarang ini yang beredar, yang sementara kita saksikan di seluruh dunia, ya, khususnya yang ada di Amerika Serikat dan juga di beberapa negara Eropa, bahkan di Asia juga sendiri ada, bahkan di Afrika juga, dan tentunya di Australia. Semua benua, setan sementara bekerja di dalamnya untuk membuat supaya semuanya akan mengikuti dia. Dalam kemenangan akhir 6:11, 6:12, mujizat-mujizat akan terjadi. Orang sakit disembuhkan. Tanda-tanda keajaiban akan mengikuti orang percaya. Nah, yang fokuskan adalah setan. Dia akan bekerja dengan mujizat palsu, menurunkan api dari langit pada pemandangan manusia. Ketika Sister White menulis ini, konteksnya adalah yang dia lihat pada saat itu. Dan kita yang hidup sekarang ini, kita mengetahui ternyata tanda-tanda yang dahsyat, ya, api yang turun dari langit, itu yang kita saksikan tadi, saudara-saudara. Bagaimana alat-alat canggih, teknologi yang digunakan itu ternyata untuk menipu manusia. Dan kalau bisa, umat pilihan juga tertipu. Nah, selain setan menggunakan mujizatnya yang sebenarnya, yang tentunya palsu juga, dia juga menggunakan alat-alat yang dibuat, yang awalnya dibuat oleh tempat di mana binatang kedua itu berada. Di situ yang kita lihat, ya. Sehingga para penduduk
bumi akan dibangunkan untuk menentukan pendirian. Begitu dahsyatnya. Setan bukan saja akan muncul seperti manusia, tapi dia akan menyerupai Yesus Kristus. Jadi belum apa-apa, tapi waktu Yesus Kristus muncul seolah-olah itu Yesus Kristus asli, padahal itu jelas-jelas dari kuasa kegelapan dari setan. Maka ini yang akan menguji umat Tuhan khususnya. Di bagian bumi yang lain, setan akan menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia sebagai makhluk yang mulia dengan cahaya menyilaukan. Ya. Ini yang akan membuat banyak umat Tuhan, umat pilihan yang awal-awalnya tetap setia di dalam Tuhan. Mungkin karena satu dan lain hal membuat goyah imannya pada waktu setan muncul sebagai Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Wahyu 1 ayat 13-15. Bagaimana cahayanya yang menyilaukan dan kata-katanya yang lemah lembut dan seterusnya. Kalimat yang diucapkan. Bisa jadi umat pilihan banyak yang tertipu di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini beberapa contoh bagaimana setan menggunakan hal-hal yang menipu manusia. Ini penampakan-penampakannya. Ini saya ambil lebih besar, jadi kayak kabur ya. Seolah-olah penampakan Yesus di beberapa tempat di belahan dunia ini, baik digunakan langsung, menggunakan teknologi yang ada tadi, ya, dan juga dari kuasa kegelapan sendiri, dari setan sendiri ya. Ini seperti salib ya, penampakan-penampakan dengan menggunakan teknologi juga, ini semua bisa terjadi. Baik HAARP ya, Blue Beam bisa digunakan ini untuk menipu manusia. Ya, kita lihat contoh-contoh yang sudah terjadi, bagaimana penampakan-penampakan seolah-olah ini dari surga kelihatannya, tetapi inilah kuasa-kuasa kegelapan yang menunjukkan jati dirinya. Ya, ini bagaimana bentuknya seperti Yesus, ya, penampakan di alam, lalu ada salib dan Yesus yang disalib, ya, ini semua ada ya. Lalu ada Yesus dan juga seperti Maria katanya ya. Ini penampakan-penampakan yang sudah ada, yang bisa kita perhatikan sama-sama. Dan juga ada penampakan yang memang seperti Yesus disalibkan. Kalau nggak salah ini di Brasil atau di Brasil nggak salah ya. Nah, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan kita sekarang ini dengan melihat hal-hal seperti itu ya? Kita melihat mereka yang saat ini hanya memiliki iman yang kecil berada dalam bahaya terbesar untuk memaksa hati nurani. Dan meskipun mereka tahan terhadap ujian, mereka akan dijerumuskan dalam kesedihan dan siksaan batin yang lebih dalam pada masa kesukaran. Karena mereka belum pernah membiasakan diri berharap pada Allah. Saudara-saudara, ketika saudara memiliki iman yang kecil, ya, saudara dikatakan menghadapi bahaya yang terbesar. Saudara akan gampang tertipu. Bahkan ketika perintah untuk memaksa hati nurani, yang ujung-ujungnya adalah apa? Untuk penyembahan hari Minggu ini, saudara akan masuk di sana. Sangat mengerikan. Ini yang akan terjadi. Ya. Nah, kita lihat saudara-saudara tentang reformasi kesehatan dalam testimoni Jilid 1, 486, 492. Ya. Reformasi kesehatan itu sangat-sangat penting. Karena kita tahu juga bahwa kalau kita tidak memiliki hal-hal ini, saudara perhatikan ini ya, selera yang penuh nafsu memperbudak pria dan wanita, menggelapkan intelek, menumpulkan kepekaan moral. Ya. Kalau kita tidak menjalankan reformasi kesehatan dengan benar, saudara-saudara, dengan benar, bagaimana saudara akan hidup benar di dalam moral saudara, pikiran saudara, dan dikatakan mereka hingga ke suatu tingkatan sehingga kebenaran kudus dan mulia dari firman Allah tidak dihargai lagi. Karena apa? Karena kesehatan itu tidak dijalankan dengan benar. Tidak mereformasi kesehatan kita. Firman Allah tidak akan dihargai. Oleh karena itu jangan heran ketika saudara melihat saudara-saudara kita yang lain
yang seiman. Semakin hari mereka makin jauh dari Tuhan. Karena apa? Orang sana bilang gelojo dalam makanan, rakus. Bukan secukupnya saja. Bukan cuma makanan-makanan yang sehat saja. Tetapi walaupun sehat, mereka rakus. Ya. Sementara kita mendekati penutupan waktu, pencobaan setan dalam pemanjaan selera akan semakin kuat dan semakin sulit dikalahkan. Jadi sudah diberitahukan kepada kita dalam hal apa? Kesehatan, dalam reformasi kesehatan, dalam makan minum kita. Ini mempengaruhi pikiran kita, moral kita, intelek kita. Dan kita akan sulit menghargai firman Tuhan. Oleh karena itu tidak heran mereka-mereka yang sudah tidak mereformasi kesehatan, firman Tuhan juga dianggap biasa, tidak dihargai, menganggap enteng. Karena sudah dirusak pikiran mereka dengan hal-hal yang tidak menyehatkan itu. Pekerjaan Allah ini masalah bagaimana kita menyikapi ini, saudara. Ketika saudara menginjil, ketika saudara menjalankan misi penginjilan yang selalu saya ulang-ulangi setiap memberikan pelajaran ini. Karena inilah cara yang digunakan, yang Tuhan mau kita miliki, agar karakter kita itu akan semakin sempurna seperti karakter Kristus. Ya. Seluruh anggota, pendeta, pegawai sidang harus bekerja di dalam memajukan pekerjaan Allah. Setiap karunia harus dipergunakan untuk memajukan kerajaannya. Ini suatu keharusan, bukan cuma memilih pilihan. Ya. Pergi bekerja tidak menjadi soal. Saudara dan saya suka atau tidak, libatkan dalam usaha pribadi membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Jangan ada target-targetan lagi. Tetapi kita adalah orang-orang yang senang dan harus memiliki apa? Tugas di dalam membawa pekabaran kepada jiwa-jiwa. Pekerjaan saudara dan saya yang dilakukan dalam membawa jiwa-jiwa ini tidak akan hilang. Dikatakan dalam usaha mendatangkan berkat kepada orang lain, jiwa kita sendiri akan diberkati. Jadi, ketika kita mempedulikan orang lain, membawa orang lain untuk bisa datang kepada Kristus, mereka boleh bertobat. Pada saat itu juga, kita juga akan diberkati. Ya, sama-sama diselamatkan. Dalam nasihat bagi sidang, halaman 80. Ya. Tidak perlu ke Israel dalam Christian Service 221. Jadi bagi saudara yang masih ngotot-ngotot ke Israel, menghabis-habiskan uang dengan misi ini dan itu, ini kutipan untuk saudara. Christian Service 221. Tidak perlu ke Israel mengikuti jejak Yesus. Kita bisa temukan jejak kaki Yesus itu di tempat tidur orang sakit. Lawat mereka, saudara. Di gubuk orang-orang miskin. Di setiap tempat di mana ada hati manusia yang memerlukan penghiburan. Dalam melakukan penginjilan, kita sedang mengikuti jejaknya. Jadi saudara-saudara, jangan kecewa ketika ada saudara kita yang sudah pergi ke apa? Ke Timur Tengah sana, ke Yerusalem. Yang sebenarnya kalau kita mau mengikuti jejak Yesus, tidak perlu ke sana. Pergi ke tempat orang-orang sakit, saudara. Lawat mereka. Orang-orang yang susah, yang miskin, yang perlu dibantu, yang perlu dihibur. Orang-orang ini, Yesus Kristus sendiri sudah berkata, ketika kita mempedulikan mereka, sama saja kita melakukannya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Dengan demikian, kita mengikuti jejak Yesus. Dalam melakukan penginjilan, kepedulian kepada orang lain, kita sementara mengikuti jejak Yesus. Ya. Jadi, kalau kita lihat sekarang, saudara, tentu dalam Wahyu 7 ayat 3 ini, malaikat-malaikat yang sementara menjaga keempat penjuru mata angin ini, belum melepaskan. Karena kalau dilepaskan itu sangat hebat sekali. Tetapi ini akan mengarah ke sana. Ya, mengarah ke sana. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Kalau pemeteraian itu sudah berlangsung, baru dilepaslah ini. Kalau sekarang belum, saudara-saudara sekalian.
Tetapi itu juga kita perlu waspada. Karena bagi saudara-saudara dan saya yang belum pernah mengalami masa kesukaran yang kelihatannya besar secara pribadi, kita belum pernah mengalami, maka hal-hal yang terjadi sekarang itu kelihatannya besar. Oleh karena itu Roh Nubuat katakan, masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari, jangan pernah kita hindari. Karena itu akan menyanggupkan kita menghadapi masa kesukaran yang ada di depan. Khususnya masa kesukaran besar. Ketika 7 malapetaka nanti dicurahkan di atas bumi. Masa kesukaran awal yang akan terjadi setelah Sandelo disahkan. Ya, itu saja sudah hebat. Apalagi masa kesukaran besar nantinya. Dan kita sementara memasuki masa pra kesukaran awal. Masa kesukaran sebelum undang-undang hari Minggu itu disahkan. Mungkin dalam 3 tahun lebih kita sudah rasakan hal-hal seperti itu. Tetapi itu melatih kita. Ketika kita kuat, kita bisa menghadapi masa kesukaran yang ada di depan kita. Nah, di dalam kemenangan akhir ini lanjutan dari bagaimana setan akan menyerupai Kristus, ya, menyerupai Kristus. Dikatakan dalam kemenangan akhir 624, 625, dengan nada lembut sabar ia utarakan beberapa kebenaran surga yang penuh rahmat yang diucapkan Kristus waktu dia di bumi. Ia menyembuhkan, ini setan yang menyerupai Kristus, menyembuhkan penyakit orang banyak. Kemudian dengan mengenakan tabiat Kristus, ia nyatakan sudah mengubah hari Sabat kepada hari Minggu dan memerintahkan kepada semua orang supaya mempermuliakan hari yang telah diberkatinya. Jadi, kalau kita sudah belajar bagaimana penipuan setan yang dinyatakan dalam Alkitab dan juga beberapa kutipan Roh Nubuat ini, kita akan tahu bagaimana sepak terjang setan ini yang akan menipu kita, menipu umat Tuhan, umat-umat pilihan. Jadi karena kita sudah tahu ini, ketika peristiwa itu terjadi, kita sudah tahu. Tetapi itu juga tidak menjamin. Mengapa? Karena ada banyak hal yang dapat membuat kita juga goncang di dalam perkara-perkara yang lain. Ya, mungkin dalam perkara A kita bisa berhasil, tapi dalam perkara B kita gagal. Dan itu yang menyebabkan bisa jadi kita tersesat ketika setan menyerupai Kristus untuk menyatakan kepada dunia tentang penyembahan pada hari Minggu itu. Masalah moral, saudara sekalian, ya, akan dikatakan bahwa pemaksaan hari Minggu akan membawa perubahan besar pada moral manusia. Kita tahu bersama, beberapa tahun terakhir ini, moral sudah tidak dijalankan dengan semestinya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri sudah disahkan di sana 2015, sudah perhatikan ya, bagaimana LGBT ini sudah mulai mendunia saat ini, bahkan sudah masuk di negara-negara di mana saudara tinggal. Dianggap biasa. Ya, dianggap biasa. Dikatakan bahwa pemaksaan hari Minggu akan membawa perubahan besar pada moral manusia. Jadi kita melihat setan membuat masalah, setan membuat sakit penyakit, membuat masalah moral. Dia juga seolah-olah yang menyembuhkan dengan bertameng kekristenan. Hal-hal rohani. Kemenangan akhir 590-591. Mereka akan meratapi kebejatan dunia dan membela kesaksian guru agama palsu, para guru agama, bahwa keadaan moral yang merosot itu disebabkan oleh penghinaan atas hari Minggu. Saudara perhatikan, semuanya dihubung-hubungkan dengan hari Minggu. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi sekarang ini, saudara, semua akan diarahkan kepada penyembahan pada hari Minggu. Dan siapa yang tidak akan mengikuti hari Minggu? Siapa lagi kalau bukan segelintir atau sekelompok orang yang tetap di dalam pemeliharaan kepada Tuhan pada hari Sabtu, hari ke-7, hari Sabat itu. Arahnya ke sana. Ya. Nah, saudara, ketika kita melihat tanda-tanda yang ada sekarang yang dahsyat itu, kita coba cocokkan dengan tanda dan peringatan lewat kehancuran Yerusalem. Dalam Matius 24 ayat 15, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus,
menurut firman yang disampaikan dari Daniel. Para pembaca hendaklah perhatikan, ya. Pembinasa keji ketika dia berdiri di tempat kudus, mulai dia mempermainkan umat-umat Tuhan sekarang ini. Kalau kita langsung aplikasi kedua, aplikasi ketiga, 3 tahun lebih ini, kita sudah lihat pembinasa keji itu. Ya. Berarti sudah dekat. Lalu apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dengan melihat 3 tahun lebih peristiwa yang mendunia itu, seharusnya orang-orang sudah dituntun ke arah sana. Ke arah untuk country living. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Tentara-tentara. Ya. Semua yang kita perhatikan di Mawa, di mana patung binatang itu. Ya, di belakangnya tentu binatang pertama, binatang kedua, dan juga spiritisme. Ketika semuanya ini bergerak, ya, dan berusaha untuk membawa umat-umat Tuhan itu bingung, maka inilah yang dikatakan aplikasi yang kedua dan ketiga. Yerusalem itu dikepung oleh tentara-tentaranya ini. Tentara dari binatang pertama dan tentu binatang kedua dan juga spiritisme. Artinya keruntuhan sudah dekat. Saudara-saudara, ada tanda-tanda yang diberikan kepada kita selain Sandelo ini, ya. Nah, di dalam Kemenangan Akhir 26, perkataan Yesus ini tidak sepenuhnya dimengerti oleh para muridnya, tapi artinya akan dibukakan bila mana umatnya memerlukan petunjuk tentang hal-hal yang telah diberikan. Ini nubuatan, di mana Yerusalem dihancurkan tahun 70 AD. Kepada murid-muridnya, Yesus memberitahukan, ya, nubuatan ke depan yang rangkap 2 itu, tentang kehancuran Yerusalem tahun 70 AD dan juga masa kesukaran besar pendahuluannya di akhir zaman. Ya, saudara bisa minta kepada Tuhan, pada Roh Kudus, supaya nyatakan itu. Apa yang perlu dinyatakan sekarang ini? Karena jangan sampai terjadi kebingungan bagi saudara sebagai umat-umat Tuhan. Saudara bisa minta, maka Tuhan akan tunjukkan itu dengan kasih sayang. Ya, sangat baik Tuhan. Kristus memberitahu murid-muridnya bagaimana menghindari kehancuran yang akan datang di Yerusalem. Termasuk dengan aplikasi yang kedua lagi, tentang masa kesukaran besar yang ada di depan. Jadi diberitahukan juga. Jadi dalam Testimonies to Minister 444, Yohanes melihat unsur-unsur alam, gempa bumi, badai, pertikaian, politik digambarkan sebagai apa yang ditahan keempat mata angin. Dan ini masih ditahan, saudara-saudara. Mungkin di beberapa tempat karena ada kebenaran umum, ada kebenaran khusus. Ada nubuatan umum, nubuatan khusus. Di negara-negara tertentu, tempat-tempat tertentu, boleh jadi sementara ditarik unsur-unsur yang ditahan oleh keempat malaikat. Ya. Termasuk Roh Kudus di beberapa tempat juga apa? Sementara ditarik secara pelan-pelan. Makanya terjadi apa? Malapetaka yang luar biasa. Ya. Keempat angin ini tetap dikendalikan sampai Allah berikan perintah untuk dilepaskan. Dan ini adalah untuk keamanan gereja Allah, umat-umat Tuhan di zaman akhir ini. Jadi untuk kita juga, ya, tanda-tanda keajaiban mendahului kehancuran Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam buku Kemenangan Akhir ini, kita bisa lihat tanda-tanda sebelum keruntuhan Yerusalem. Dan sekali lagi, semua yang ada di waktu-waktu yang lalu itu akan terulang. Ya, karena sudah sangat jelas dalam kutipan Roh Nubuat dan juga dalam tulisan Raja Salomo. Sangat jelas. Dan kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan lihat, kita cocokkan. Kira-kira sudah ada belum hal-hal seperti ini? Ya. Selama 7 tahun seorang berteriak terus-menerus di jalan kota sampai Yerusalem terjadi. 7 tahun sebelum Yerusalem hancur. Pada tengah malam bersinar terang di atas bait suci Mezbah.
pada waktu terbenam matahari, awan-awan seperti kereta perang, bala tentara yang siap berperang, muncul di atas. Imam-imam dalam bait suci ditakutkan oleh suara misterius. Bumi bergetar, terdengar suara tangisan orang banyak. Mari kita pergi dari sini. Ini semua tanda-tanda sebelum kehancuran Yerusalem. Lalu pintu gerbang sendiri dari kota sebelah timur begitu berat, kalau dibuka harusnya 20 orang, tapi terbuka sendiri pada malam itu. Semua ini terjadi baik di luar termasuk di dalam gereja Tuhan, bait suci, di kalangan umat Tuhan, di gereja Tuhan, di organisasi Tuhan, organisasi gereja Tuhan, dan juga di luar. Terjadi semua, termasuk yang ada di langit, di alam ini. Semua hal ini terjadi di kalangan para pendeta, imam, bait suci. Dan pekabaran selama 7 tahun oleh seseorang sampai peristiwa itu terjadi. Ini terjadi. Ketika saudara-saudara melihat hal-hal seperti ini, pastikan saudara mengetahuinya. Karena ketika saudara tidak tahu, ya, saudara bisa jadi sudah terlambat. Tetapi dengan mengetahui tanda-tanda ini, orang-orang Kristen yang ada di sana tidak satu pun yang binasa. Selamat semua saudara-saudara. Selamat semua. Dan ini sangat menguntungkan bagi kita, umat-umat Tuhan. Kita diberitahukan melalui tulisan ilham roh nubuat, dan ketika kita cocokkan dengan fakta yang ada sekarang, semuanya kena. Semuanya pas. Tinggal 1-2 saja yang kita tunggu. Dan itu sudah pasti akan terjadi. Karena demikianlah firman Tuhan. Ilham dari roh, dari Yesus Kristus sendiri. Dalam tulisan roh nubuat dinyatakan, saudara. Semua apa yang akan terjadi ke depan dinyatakan. Ya, bersyukurlah. Berbahagialah saudara yang memiliki tulisan roh nubuat yang menjadi pegangan bagi kita untuk melangkah ke depan dengan peristiwa-peristiwa yang semakin hari semakin hebat terjadi. Tanda-tanda yang dahsyat terjadi. Ya. Tidak satu pun orang Kristen binasa waktu Yerusalem dimusnahkan. Karena Kristus sudah amarkan kepada murid-muridnya. Dan semua orang yang percaya kepada firman-Nya memperhatikan janji itu. Ya. Jadi kita yang hidup sekarang ini juga sama halnya. Jadi kalau kita menjalankannya dengan benar, maka kita akan seperti orang-orang Kristen dulu. Kita akan diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Jadi dengan memperhatikan apa yang ada sekarang, saudara sekalian, mari kita banyak berdoa, kita banyak berpuasa, karena sasarannya adalah saudara dan saya. Semua peristiwa yang ada sekarang ini, sasarannya saudara dan saya, sebagai umat pilihan, pemelihara sabat yang benar, sasarannya adalah saudara dan saya. Oleh karena itu kita harus banyak waktu bersama Tuhan. Jangan kepelesiran lagi. Jangan hal-hal dunia lagi kita jalankan. Tetapi lebih fokuslah pada kehidupan kita di dalam apa? Pertobatan sejati, membuang dosa-dosa yang ada. Karena sekarang masa penghakiman. Mari kita menjalankannya dengan benar. Dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita akan didapatkan setia dan menjadi salah satu yang akan diselamatkan, dimeteraikan dan diselamatkan pada waktunya lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita malam hari ini. Luar biasa melalui hambanya, Pastor Tilaar, yang telah memberikan penjelasan, nasihat, dan juga amaran-amaran untuk kebaikan kita semua. Yang didasarkan atas firman Tuhan dan tulisan-tulisan roh nubuat, serta peristiwa-peristiwa yang memang benar-benar terjadi sekarang ini di zaman akhir di mana kita hidup. Puji Tuhan, dan tibalah saatnya kita pada sesi tanya jawab, tapi tentunya sebelum itu kita akan berdoa dulu. Saudara Richard Sitomorang akan pimpin kita dalam doa, dan bagi saudara-saudara yang mempunyai pertanyaan, baiklah bisa saudara tulis dalam chat ataupun raise hand sambil buka kamera dan kita akan berdiskusi atau tanya jawab.
Saudara Richard, boleh tolong pimpin dalam doa? Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, yang Engkau telah berikan kepada masing-masing kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang indah malam hari ini. Kami mendengarkan nasihat dari firman-Mu, Alkitab, dan Roh Nubuat sehubungan dengan nubuatan. Kami sudah mendengar dan melihat penggenapan demi penggenapan nubuatan yang Engkau telah berikan, menjadi pelajaran bagi kami, menjadi tanda bagi kami untuk melihat dan mengetahui bahwa kedatangan-Mu telah dekat. Tuhan, kami penuh kekurangan untuk menghadapi semua ini. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kepada kami pertumbuhan iman untuk senantiasa mempercayai firman-Mu. Berikanlah kepada kami tuntunan. Berikanlah kepada kami petunjuk-petunjuk. Dan berikanlah kepada kami kuasa untuk melakukan firman. Kami, seluruh peserta yang hadir dalam Zoom ini, biarlah oleh kuasa dari surga senantiasa menguatkan kami. Berikanlah kami masing-masing rasa haus dan lapar akan pengetahuan firman, supaya dengan demikian menjadi kekuatan bagi kami menghadapi hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur atas semua uraian, tahapan-tahapan, peristiwa demi peristiwa yang Kau telah berikan kepada kami lewat firman. Biarlah itu kami jadikan pelajaran dan tuntunan. Dan kami dikuatkan oleh itu Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti sesi tanya jawab. Kami mohon Roh-Mu menuntun masing-masing kami. Biarlah Roh-Mu menuntun, menyadarkan kami untuk melihat apa yang kami butuhkan. Biarlah kami bisa menanyakannya. Berikan hikmat akal budi kepada Bapak Pendeta Ruli Telaar untuk memberikan pencerahan. Dengan demikian, malam ini kami akan bersuka cita karena pencerahan demi pencerahan kami akan dapatkan hanya dengan tuntunan Tuhan, dengan petunjuk dari firman. Engkau sajalah yang kami puji dan muliakan. Kami tidak luput dari dosa dan pelanggaran Tuhan. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Richard yang sudah memimpin doa. Dan tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu sesi tanya jawab. Bagi saudara-saudara yang mempunyai pertanyaan, boleh
langsung di chat, ataupun bagi yang mau resen silahkan, dipersilahkan. Waktu yang indah ini kami berikan kepada saudara-saudara. Singkat saja pertanyaannya kalau bisa, dan mungkin 1 atau 2 pertanyaan, jangan banyak-banyak. Nanti kalau ada waktu berikut kita kasih kesempatan kalau masih ada waktu. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini saudara Situmorang tanya. Pertanyaannya, coba penjelasan secara spesifik lebih rinci tentang tidak bisa menjual dan membeli. Terima kasih. Oke, silakan, Pastor. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat konteks pertama, ya, ketika Yohanes mendapatkan penglihatan, maka yang dia lihat sesuai dengan zamannya pada saat itu. Dia dapatkan petunjuk. Jadi jual beli. Ya, jual beli. Tidak ada teknologi yang digunakan yang bahkan yang canggih sekalipun pada saat itu. Konteksnya. Ketika kita berbicara di zaman sekarang ini, maka kita lihat ya, jual beli, orang tidak saling ketemu menggunakan teknologi ya, dan lain sebagainya, maka itu dimasukkan dalam jual beli. Menjual dan membeli. Jadi apapun yang membawa kita pribadi ataupun kelompok di dalam hal jual beli, model bagaimanapun, itu yang dimaksudkan dari konteks jual beli itu. Ya, kalau sekarang sudah canggih ya, dengan online jual beli, membeli menjual. Kita tidak ketemu orangnya, tidak kenal orangnya, tapi kita bisa lakukan itu. Nah sekarang, ketika kita lihat konteks sekarang ini, kita hubungkan dengan teknologi yang ada sekarang, maka kita lihat dari 3 tahun terakhir ini, kita sudah diarahkan ke arah masalah jual beli. Dengan menggunakan teknologi yang kita lihat sekarang digunakan ya, secara digital. Jadi kalau kita lihat itu yang diarahkan ke sana. Ya. Sebenarnya bukan cuma jual beli. Kita mungkin berpikir masalah jual beli apa? Barang-barang yang berharga untuk kehidupan kita, seperti sembako, ya, sandang, pangan, papan dan seterusnya. Tetapi jual beli iman juga ada masuk di sana. Saudara perhatikan secara konteks. Maka kepercayaan juga bisa dijual belikan. Ya. Jadi kita lihat perkembangannya ke arah sana. Bukan cuma masalah uang, masalah jual beli yang berhubungan dengan uang saja. Tetapi kekuasaan, jual beli kekuasaan, jual beli iman, kepercayaan, itu arahnya ke sana. Karena Roh Nubuat katakan semua arahnya penyembahan hari Minggu. Jadi pada ujung-ujungnya adalah apa? Menjual iman. Menjual iman. Jual beli iman. Jadi kita harus lihat perkembangan konteks nubuatan yang dinyatakan dulu sama aplikasinya sekarang ini ya. Lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi. Oke, itu saja, makasih. Makasih, Pastor. Ada pertanyaan berikut lagi. Dikatakan bahwa, Sir, kalau
bencana yang terjadi sekarang ini apakah akan menuju Sunday Law secara nasional atau internasional? Silakan, Pastor. Jadi kita melihat nubuatan Wahyu pasal 13, binatang pertama itu akan menunggangi binatang kedua. Ya. Binatang kedua inilah yang akan memiliki kuasa besar. Bertanduk dua. Suaranya kalau ngomong seperti naga. Artinya seluruh dunia itu akan mengikutinya. Belum lagi patung binatang yang ada di Amerika Serikat juga yang dimulai. Ya, patung binatang yang paling kita lihat adalah apa? The Fed sama PBB. Itu yang paling kelihatan kalau kita bicara keuangan dan juga apa negara-negara di dunia. Itu di sana semua. Itu patung binatang. Jadi kita lihat bagaimana akan mempengaruhi seluruh dunia, ya, di dalam hal apa saja, karena semuanya akan menuju kepada hari Minggu itu, ya, semua menuju ke hari Minggu ini. Oke, itu saja ya tadi pertanyaannya. Baik. Jelas ini ya internasional ya, menuju ke Internasional dia. internasional. Dia mulainya di Amerika ya. Baik. Kemudian berikut, apakah teknologi artificial intelligence melawan hukum Tuhan? Peristiwa Nuh juga oleh karena munculnya binatang yang merupakan hasil perkawinan silang. Baik, silakan Pastor. Ya, ini sudah jelas ya. Sudah jelas bagaimana benda mati, teknologi, komputer semua digabung menjadi suatu robot, satu mesin yang seolah-olah seperti manusia, bahkan bisa mengalahkan kepintaran manusia itu sendiri. Semuanya ini mencoba untuk membawa kita supaya mendewakan atau menjadikan Tuhan AI ini, ya, artificial intelligence. Dan itu sementara diarahkan semua. Dan saudara perhatikan ya, sebenarnya waktu kita berbicara AI ini, apa? Sinaga atau spiritisme itu sudah masuk. Ya. Saudara perhatikan bagaimana mesin ini akhirnya dia ngomong, saya juga seperti manusia, punya perasaan, punya rasa cinta, punya rasa amarah, dan lain sebagainya. Itu bukan cuma mesin, ada roh yang khusus sudah masuk di dalamnya. Itulah spiritisme itu. Dan itu luar biasa sekali. Karena apa? Karena kita mau minta apa saja, mau berbuat apa saja, ilmu apa saja, bisa dilakukan oleh robot AI ini. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Sehingga apa? Sampai-sampai nanti meniru orang-orang yang ada di Alkitab yang sudah meninggal bisa ditiru. Meniru Yesus bisa. Ya, dihubungkan dengan apa? Teknologi HARP dan juga Bluebeam. Digabungkan dengan AI. Itu luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa, saya rasa. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Tentu ini mengarah kepada apa? Supaya kita tidak berdoa, berserah lagi kepada Tuhan yang sebenarnya, tapi menggunakan apa? Ciptaan Tuhan ini yang kelihatannya canggih. Tapi tanpa disadari mungkin kita bisa saja menjadikan mereka Tuhan atau ilah atau dewa kita. Lebih tinggi daripada Tuhan pencipta alam semesta yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Bahkan AI ini katanya bisa rewrite Bible ya, menulis kembali Alkitab. Wah, bukan main ya AI ini. Sudah digunakan dengan agenda mereka. Baik. Kemudian berikut lagi ada pertanyaan dari Enti ya. Shalom, selamat sahabat Pak Pendeta. Izin bertanya, dalam konteks Wahyu 13,
tolong dijelaskan definisi dan ruang lingkup menyembah binatang terlebih dalam kehidupan sehari-hari. Dua apa ini pertanyaannya? Ya, Tapi kalau baru berbicara tentang binatang, ya, binatang itu selalu diarahkan kepada binatang yang pertama. Jadi binatang yang pertama, ciri-cirinya adalah apa? Melanggar perintah-perintah Tuhan. Kedua, memaksakan hati nurani manusia untuk mengikuti kehendak. Jadi kedua ciri ini, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kalau ada seseorang atau lembaga atau kelompok orang yang melanggar hukum lalu memaksakan kepada kita atau melakukan pelanggaran hukum Tuhan, ya, dia masuk dalam apa? Patung binatang. Karena ciri-cirinya seperti itu tanpa kita sadari. Bisa jadi itu diri kita, atau keluarga kita, atau kelompok kita di gereja-gereja. Tanpa kita sadari, kita memiliki ciri-ciri dari binatang yang pertama, yaitu pelanggaran perintah-perintah Tuhan dan memaksakan hati nurani. Tidak menutup kemungkinan gereja kita, ya, gereja kita bisa saja di dalam batas-batas tertentu, dalam hal-hal tertentu, memaksakan kehendak hati nurani yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Boleh jadi seperti itu. Ya, mungkin dalam 3 tahun lebih ini ada seperti itu. Ya, ada seperti itu. Saya juga sudah mendengarkannya dan mengalaminya. Jadi, saudara-saudara sekalian, itu masuk dalam apa? Patung binatang. Binatang pertama. Dan itu dianggap patung binatang mereka itu. Ya. Tapi jangan kita ngomong sama orang apa. Ini kan simbol ya. Ketemu sama orangnya, dasar kamu binatang. Binatang pertama, patung binatang, hati-hati. Jangan salah kaprah saja, salah ini ya, persepsi. Jadi ini simbol-simbol ini memudahkan kita untuk memberikan pekabaran. Karena apa? Firman Tuhan katakan hanya orang-orang bijaksana yang akan mengerti nubuatan-nubuatan dan hal-hal yang akan terjadi ke depan. Sedangkan orang yang bodoh, fasik, mereka tidak akan mengerti. Jadi kalau saudara bilang binatang, ya mereka ngerti, tersinggung mereka. Nah, mereka bisa kejar saudara. Tapi ini khusus kita yang memahami dan akan memahami nubuatan-nubuatan di Alkitab khususnya. Oke, makasih. baiklah, masih ada lanjutan pertanyaan kedua, tapi sebelum pertanyaan keduanya, ini ada komentar yang bagus ini. AI mengambil peran manusia sebagai makhluk cerdas, tapi ujungnya ada udang di balik batu. Manusia digantikan AI dan penyembahan kepada AI. Kelihatannya memang demikian ya terjadi sekarang ini. Baik, pertanyaan yang berikut yang nomor 2-nya adalah bagaimana dengan umat-umat SDA yang telah menyembah binatang tapi pada saat yang sama masih berbakti pada hari Sabat dengan berbagai ritualnya. Silakan. 2 atau 3 pelajaran yang lalu kita sudah bahas bagaimana kita harus lebih takut yang dari dalam daripada dari luar. Artinya apa? Setan sudah menyusupi orang-orangnya. Apakah itu setan yang benar menyamar sebagai manusia, ataupun manusia yang disusupi, ya, didoktrinasi oleh setan, lalu dipakai menjadi agennya yang ada dalam gereja. Nah, ini binatang, patung binatang, utusan-utusan langsung dari apa? Dari naga itu. Jadi tidak usah heran kalau ada orang-orang seperti itu dalam gereja. Makanya fokus kepada Yesus. Jangan kepada orang-orang walaupun punya jabatan rohani yang bagus, yang baik. Ya, justru itu yang harus kita khawatirkan. Karena setan akan menyusup lewat agen-agennya, apakah dia sendiri yang menyerupai manusia, menyerupai saudara-saudara seiman, menyerupai pimpinan-pimpinan gereja, organisasi, dia. Ya. Maksudnya adalah membawa kita supaya kita tidak fokus dalam kebenaran, justru menjalankan misi-misi si jahat ini.
Jadi kalau ada umat-umat yang seperti itu, kita harus apa? Waspada. Oleh karena itu, fokuslah kepada Yesus Kristus terus dalam perbaktian-perbaktian kita. Ya. Beberapa waktu lalu saya sempat bersaksi bahwa bukan cuma agen-agen setan saja, setan sendiri ada di dalam. Dia menyerupai manusia. Dan saya perhatikan ada. Saya alami juga, ya. Saya lihat sendiri. Jadi saudara, hati-hati juga ya. Makanya banyak berdoa, puasa, supaya diberikan kejelian, kepekaan untuk melihat mana yang agen-agen setan ini yang disusupkan. Karena sama-sama saudara seiman, sama-sama ke gereja, sama-sama beribadah, berdoa, tahu Alkitab, tahu roh nubuat. Itu dia. Untuk membedakannya, berdoa kita. Berdoa puasa. Maka Roh Kudus akan memberikan kepekaan kepada kita untuk melihat mana agen-agennya, agen-agen setan, mana yang benar-benar umat yang setia, yang dari Tuhan itu. Mungkin seperti itu ya, bisa tanggapi. Baik. Makasih. Masih ada lagi yang ketiga nih kelihatannya pertanyaan. Ada ciri-ciri binatang sama dengan menyembah berhala? Tanda tanya. Apakah demikian maksudnya? Tidak peduli orang tersebut SDA atau non-SDA? Tanda tanya. Silakan, Pastor. Jadi walaupun ciri-ciri binatang yang pertama itu ada kepada seseorang, ya boleh jadi dia tidak sadar dia itu sementara menyembah binatang yang pertama itu. Ya, boleh jadi seperti itu. Tapi kalau dia sudah yakin, dia tahu dia sementara menyembah binatang, berarti memang dia agennya, agen setan yang disusupkan. Tapi kalau dia saudara-saudara seiman kita, yang ada di sekitar kita dalam gereja, ya, dia tidak tahu bahwa dia ini sementara menyembah binatang pertama dengan ciri-ciri yang ada pada binatang pertama, yaitu pelanggaran hukum Tuhan dan juga memaksakan hati nurani. Ya. Kalau dia tidak tahu, ya boleh jadi seperti itu, ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu ciri-ciri dari binatang yang pertama, ya kita menghindar. Kalau dia manusia, kita berusaha tobatkan dia. Ya. Kalaupun tidak bisa, ya kita berdoa supaya kuasa Tuhan yang akan berlaku kepada gereja atau umat-umat Tuhan yang jujur, yang masih ada di dalam itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih adakah yang masih mau bertanya? Atau ada yang saya kelewatan, Kak? Nah, ini masih ada pertanyaan yang baru masuk lagi. Apa pendapat pastor? Apa pendapat pastor tentang umat yang mengatakan tidak perlu kita menyelidiki? Tidak perlu kita menyelidiki kejadian-kejadian dunia kita. Tunggu saja pelaksanaan undang-undang hari Minggu. Nah, ini bagaimana nih? Apakah pendapat pastor tentang umat yang mengatakan tidak perlu kita menyelidiki kejadian-kejadian dunia, kita tunggu saja pelaksanaan undang-undang hari Minggu? Bagaimana pendapat Ya, pastor? justru mereka-mereka ini, tadi kutipan Roh Nubuat jelas, mereka-mereka ini akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Mereka tidak tahu bahwa tulisan Roh Nubuat itu seperti apa. Bukan teropong, apa yang lebih besar kepada Alkitab. Ya. Makanya tulisan Roh Nubuat tadi jelas. Kalau kita tidak mempercayai dan mempelajari tulisan-tulisan Roh Nubuat ini, maka kita akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Mengapa? Karena memang Roh Nubuat khusus untuk the Seventh-day Adventist, umat-umat sisa di akhir zaman yang menunggu kedatangan Yesus. Bagaimana mau mengetahui, mempersiapkan diri? Dia tidak belajar, tidak baca petunjuk-petunjuknya semua. Bahkan bukan cuma dia
menolak. Tidak membaca saja sama dengan berdosa. Apalagi menolaknya. Kan ngeri juga. Jadi bukan masalah kita sudah tahu kok rencana mereka ke depan, tunggu saja. Bukan masalah itu. Karena kita tidak menurut. Menurut itu kan kalau disuruh baca, baca. Karena perintah Tuhan. Ya. Karena kita menurut, Tuhan akan lindungi kita, akan memberikan berkat khusus pada kita. Karena kita tidak menurut, maka Tuhan akan biarkan dengan semua rencana-rencana kita sampai kita binasa dan hanyut dari kebenaran Alkitab. Jadi hati-hati. Saudara yang mengatakan demikian, tunggu ajalah sandelo itu. Nanti baru kita ini. Bukan masalah tunggunya. Tapi ketika kita mempelajari, membaca itu. Ya. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, berarti Tuhan berbicara kepada kita. Waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Bagaimana saudara tahu Tuhan tidak pernah bicara sama saudara? Bagaimana Tuhan berbicara sama kita? Lewat Alkitab, lewat Roh Nubuat. Kalau tidak dibaca-baca, ya tidak tahulah bagaimana rencana Tuhan sama kita. Nah itu dia ya. Jadi bukan masalah kita sudah antisipasi, kita sudah tahu. Tetapi kita punya hubungan dengan Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan ini yang berakibat lebih baik dalam kehidupan rohani kita ke depan, yang kita harus kita ketahui sekarang ini. Nah, itu saja komentarnya. Terima kasih, Pastor. Jadi, luar biasa keterangan kita pada malam hari ini. Makanya di buku Wahyu dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Tentunya kita berbahagia malam hari ini mendapat pencerahan keterangan-keterangan yang luar biasa. Baik melalui juga sesi tanya jawab. Ini ada satu pencerahan yang bagus ini. Mungkin ini diambil dari kata-kata Komjen DP ya. Saudara tahu kan, DP. Akhir zaman ini sedang terjadi proses penghancuran peradaban umat manusia secara menyeluruh melalui AI dalam seluruh aspek kehidupan yang dikoneksikan melalui internet. Karena kita sudah dijebak dalam ketergantungan penggunaan internet untuk aktivitas sehari-hari dengan alasan kita harus mengikuti perkembangan kemajuan zaman. Namun tidak pernah mau dibukakan dampak yang akan menghancurkan peradaban manusia itu sendiri, dikarenakan itulah agenda tersembunyinya. Agenda tersembunyi itulah yang sedang terjadi dan berproses sekarang ini dengan tujuan menghancurkan fitrah kita sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dari Komjen Pol DP. Ya, ini bagus sekali ini. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand kah? Yes. Oh, masih ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Raise hand. Marina, ya, Oke, silakan. happy Sabbath everyone. Saya ini sekarang di Indo loh. Di Indonesia. Oke, about Laudato Si. Laudato Si yang pertama itu kan mengenai penyucian hari Minggu secara harus dibikin Sunday Rest atau Green Sabbath yang harus akan dijalankan. Dan sekarang yang kedua ini Laudato Si. Mau apa lagi sih yang maunya si Pop ini? Laudato Si yang kedua ini. Sorry kalau saya tadi udah diterangkan itu, tapi saya terlambat masuk karena ada pertukaran, ada yang pergantian itunya. Oke, thank you Pastor. That's my question. Langsung aja, Pastor. Silakan. Ya, jadi itulah Laudato Si kedua. Laudato Si kedua, dia mengkonfirmasi, Paus mengkonfirmasi bahwa krisis iklim itu harus
menjadi fokus kita sekarang. Hmm. Nah, kalimat ini muncul setelah apa? Direkayasanya malapetaka akibat alam yang marah katanya. Nah, ini bertepatan dengan peristiwa itu. Maka muncullah statement dari Paus ini, baik di Twitternya maupun di dalam website resminya. Jadi dikatakan itu kan. Jadi saya serukan supaya kita di dalam menyikapi alam ini, iklim ini, kita harus fokus kepada iklim yang semakin hebat krisisnya ini sekarang ini. Nah, saudara tahu ujung-ujungnya apa? Ya ibadah kita. Berarti udah lebih hebat kita punya apa? Moral ini rusak. Sudah lebih jauh kita dari Tuhan. Itu kan di situ nanti arahnya. Itu Laudato Si bagian kedua. Jadi memang yang dibahas tentang alam. Tetapi krisisnya yang ada. Oleh karena krisisnya udah lebih hebat, maka kita lihat setan sudah tahu waktunya singkat. Dia menggunakan wakilnya, dalam hal ini binatang pertama, untuk menyatakan kepada dunia, siap-siap kita. Karena apa? Ya, kita akan binasa semua, banyak yang binasa karena kita punya perbuatan dosa dalam tanda kutip. Dosa alam, moral, dan lain sebagainya. Dia arahnya ke sana ini, Laudato Si. Lalu kan tetap Fratelli Tutti itu kan caranya, persaudaraan universal. Makanya sudah dibuat apa? Kita ini semua sama di bawah Abraham. Nggak ada yang beda. Nah ini kan sudah mengarah semuanya. Mengarahnya kemana? Ya kita satu. Termasuk ibadah kita. Ibadah kepada Tuhan yang satu. Karena kita pada dasarnya adalah keturunan dari satu. Abraham itu. Ngapain kita beda-beda? Caranya, ya kita ibadahlah. Ibadah gimana? Hari Minggu. Yang tidak ibadah, oh kalau nanti bencana itu datang lagi, berarti mereka yang tidak ibadah, itu mereka penyebabnya. Yang bandel itu. Nah itu yang kita sudah dapatkan pelajarannya kan. Seperti itu arahnya. Ujung-ujungnya siapa yang dipersalahkan? The Seventh Day Adventist yang benar, yang setia. Itu saja. Oke, makasih. Baik. Masih ada pertanyaan ini, Pastor. Bagaimana dengan tidak semua umat SDA yang bisa akses Roh Nubuat? Apalagi mereka yang ada di pedalaman. Bagaimana dengan mereka, Pastor? Iya, apa adanya saja ya. Karena tidak semua orang bisa apa? Membaca tulisan Roh Nubuat, tapi sekarang kan banyak tulisan Roh Nubuat juga yang sudah diberikan kepada kita di jemaat-jemaat. Ada kan library jemaat itu kan ada Alfa dan Omega, jilid 1 sampai 8. Paling kurang itu saja. Baca saja. Kalau bisa di-copy. Tapi kalau kita masih menggunakan teknologi internet, HP, Android ataupun Apple iPhone dan seterusnya, ya kita download lah itu ya. Tulisan Roh Nubuat banyak online sekarang. Download saja. Karena kalau kita sudah download, itu jadi offline. Kita bisa baca terus-terus. Tinggal charger saja kalau baterainya kurang. Kita bisa baca. Apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang? Karena sebagaimana Daniel katakan, teknologi pengetahuan yang bertambah-tambah itu gunanya adalah untuk mempercepat kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Sekali lagi, semua teknologi yang ada untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi sekarang setan balikkan untuk memperbanyak orang-orang binasa dengan teknologi itu. Nah, kita yang sudah tahu ya kita jalankan dengan benar teknologi yang ada termasuk internet atau HP kita tadi. Baik, kira-kira masih ada yang mau bertanya? Persilakan. Nampaknya pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua, atau ada yang saya kelewatan?
Apa masih ada yang mau bertanya? Kita masih kasih kesempatan. Ada yang baru masuk itu, chat pertanyaan baru. Ada pertanyaan baru. Ah, Apa ya, ke depan, apakah ke depan nantinya SDA menggunakan sistem uang digital? Apakah berkaitan dengan bilangan binatang kedua itu? Nah, silakan. saudara-saudara, kita harus jujur terhadap kebenaran dan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan sebagai umat sisa di zaman akhir ini. Fungsinya adalah kita menyegerakan kedatangan Yesus dan membawa pekabaran keluar. Teknologi apapun yang sampai sekarang ya, ada di jangkauan kita sebagai anggota SDA, gunakanlah itu untuk menyegerakan kedatangan Yesus, untuk memberikan pekabaran kepada dunia. Itu tujuan utamanya. Tetapi ketika kita bicara tentang sistem uang digital, ya, ketika itu belum dipaksakan, ketika itu masih bisa digunakan ya, untuk hal-hal rohani di dalam menyegerakan kedatangan Tuhan dalam pekabaran-pekabaran, oke, kita bisa jalankan. Tetapi sebisa mungkin kita harus lepas dari semua ini yang bermaksud kepada rencana elit global di dalam pemaksaan penyembahan pada hari Minggu nanti. Karena semua arahnya ke sana. Mengapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli, bahwa internet ini suatu waktu dia off sama sekali, saudara punya uang sama sekali itu akan nol. Dan itu bisa dikendalikan, dikontrol, dipakai remote dari pusat. Satu kali mati lampu dan lain sebagainya, maka akan terjadi kekecewaan yang besar. Ketika peruntukan dari harta benda uang yang ada pada kita itu apa? Sudah tidak bisa digunakan lagi semestinya untuk pekerjaan Tuhan, penginjilan, dan untuk kemanusiaan. Nah, itu yang akan terjadi. Kalau sampai sistem uang digital itu sementara waktu masih bisa berlaku untuk hal-hal yang baik rohani, ya jalankan. Tetapi kalau kita mau mendahului, kita bisa apa? Country living, pergi ke desa-desa, tempat terpencil. Nggak perlu lagi pakai ini, uang digital. Ya kalau bisa saudara cuma barteran, kembali ke masa lalu. Karena itu lebih pas, tidak terpengaruh ini dan itu. Walaupun saudara terancam juga kalau tidak menggunakan hal-hal yang berbau digital, berbau internet, dan seterusnya. Ya. Dan itu semuanya berhubungan dengan binatang kedua, di mana belakangnya binatang pertama itu sudah sangat jelas. Jadi gereja kita juga harus mengambil pilihan keputusan ketika itu sudah berbau memaksakan hati nurani, melanggar perintah Tuhan, harus sudah ambil sikap, harus berani ketika menggunakan teknologi ini. Baiklah, tentunya kita mesti manfaatkan waktu yang sisa ini, Pastor ya, dengan teknologi yang ada, yang masih bisa kita gunakan untuk mempercepat pekabaran ke seluruh dunia ini. Baik, saya lihat tadi seperti ada yang raise hand, tapi kok seperti nggak kelihatan di ini saya. Nah, Pak Simbolon itu, Pak Simbolon, oke. Silakan Pak Simbolon. Ya, selamat malam, selamat sahabat. Kedengaran suara saya? Ya. Kedengaran Pak. Selamat sahabat. Ya. Selamat sahabat semuanya, pada pemirsa semua yang mengikuti Zoom. Saya hanya mau menambahkan mengenai pertanyaan mengenai uang digital ya, yang sekarang ini sudah digalakkan menggunakan CBDC, ya, Central Bank Digital Currency. Nah, di 127 negara sudah melakukan CBDC di negaranya sendiri, dan Indonesia sudah di bulan Juli kemarin ya, sudah membuat
sistem CBDC, cuman belum dijalankan total karena terganggu masalah tower yang dikorupsi oleh Johnny de Plate ya. Itu cuman saya bukan ke situ nanti arahnya. Arahnya adalah kembali kepada buku Wahyu pasal 13 itu sebenarnya kotak Pandoranya sudah terbuka. Bagaimana seseorang tidak bisa menjual dan membeli apabila tidak mempunyai tanda binatang itu. Kepada kita semua di sini, kalau uang itu masih ada, mau sistem apapun dibuat, kita masih bisa menjual dan membeli secara tersembunyi. Tetapi apabila nanti central bank digital currency itu jalan, maka uang sekarang yang kita miliki ini akan hilang lambat laun ya, perlahan-lahan akan digantikan dengan digital. Ya, dengan digital. Dengan begitu orang yang mempunyai uang pas yang seperti Pak Pendeta tadi bilang tidak akan bisa mengambil uangnya lagi. Dia hanya berbentuk digital. Jadi kita pergi ke ATM, uang digitalnya nggak ada. Nah, disinilah kotak Pandora saya melihat ketika semua negara sudah memiliki CBDC-nya dan akan terkoneksi dengan CBDC-nya Amerika, nah pemaksaan akan undang-undang hari Minggu itu dan dijalankan dengan tidak bisa menjual dan membeli apabila kita tidak menuruti sistem atau persyaratan yang mereka akan masukkan di situ. Dan salah satunya nanti Sandelo akan masuk di sistem keuangan. Dan ketika kita umat Tuhan tidak menerima itu, maka kita punya koneksi terhadap account keuangan kita, rekening kita di bank akan terputus koneksinya. Sehingga kita tidak bisa menjual dan membeli. Dan karena tidak ada lagi alat tukar. Nah, memang saya ada dengar pendeta yang dari Amerika itu mengatakan kita harus menciptakan selain country living ya, country living of course. Ketika tidak bisa menjual dan membeli, country living lah solusi satu-satunya ya. Tetapi sebelum menuju ke country living, persiapkan alat tukar barter yang bisa kita miliki. Nah, di sini yang saya mau tambahkan Pak Pendeta, tidak bisa menjual dan membeli ketika nanti uang yang kita miliki itu sudah tidak ada lagi, diganti dengan digital, itu sangat mudah mendeteksi siapa-siapa yang tidak masuk kepada perangkap mereka. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Pak Simon. Memang sistem ya, sudah dibentuk sistem ini. Kalau dulu saya pikir bagaimana bisa ya, seperti tidak masuk di akal ini. Iya, betul. Sekarang ini luar biasa, semua bisa dengan satu sistem, mereka bisa lacak dari mana ke mana. Luar biasa, memang firman Tuhan itu benar-benar digenapi apa yang sudah dikatakan. Baik, apakah masih ada yang masih mau bertanya? Ataupun ada tambahan-tambahan yang baik ya, seperti yang Saudara Simboloni sampaikan. Kita sudah berada di jam-jam yang kritis ini. Mungkin tinggal beberapa menit lagi. Apakah saya sudah bisa close saja ini, Pak Pastor? Sudah bisa diakhiri? Ya, boleh. Baik, kalau gitu ada closing statement dari Pastor. Nanti setelah closing statement saya akan sampaikan sesuatu. Silakan, Pastor. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita fokus kepada Kristus, kepada kebenaran, kepada semua hukum-hukumnya, maka kita akan dijaga terus. Bahkan ketika kita terlibat selalu di dalam pelayanan penginjilan pribadi kita, maka dipastikan kita akan dilindungi selalu, diberkati selalu. Bahkan kita akan dipersiapkan untuk menjadi salah satu dari
sekian orang yang akan dimeteraikan dan diselamatkan. Bahkan di zaman kita inilah, ya, kita akan berpotensi untuk menjadi salah satu dari 144.000 itu. Karena potensinya ada kepada kita. Mari kita jalankan dengan benar. Fokus kepada Kristus, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat pendeta, pimpinan, saudara, teman, seiman, jangan. Karena ternyata apa? Banyak juga susupan-susupan yang setan buat untuk bisa menggoyahkan iman melalui saudara-saudara kita ini, pimpinan-pimpinan kita. Jadi biarlah Kristus dan Kristus saja yang menjadi panutan kita, dan demikianlah firman Tuhan dan juga tulisan Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh, tertipu, walaupun mungkin kelihatannya firman Tuhan, kelihatannya itu suatu kebenaran, tetapi boleh jadi itu adalah apa? Filsafat manusia yang kelihatannya benar. Tapi ujung-ujungnya adalah kita digiring kepada kebinasaan secara bertahap. Inilah pelajaran kita pada malam ini. Tuhan akan berkati kita selalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Saudara Simpson yang sudah membawakan lagu pujian, dan juga saudara Richard yang sudah membawakan doa, dan saudara-saudara semua yang sudah berpartisipasi, yang hadir maupun yang sudah bertanya dan memberikan penjelasan-penjelasan. Waktu yang indah ini tentunya saya serahkan kepada Pastor Tilar untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian, ucapan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, kabaran yang sangat penting yang perlu kami perhatikan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh meteraikan semuanya dalam hati kami, menjadi pelajaran, peringatan, dan akan membawa kami diperbaharui iman kami di dalam Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama kami beracara di ruang Zoom ini, melalui kata-kata, angan-angan hati, bahkan tindak tanduk kami yang tidak berkenan, kiranya Tuhan mengampuni kami saat ini kembali. Bapa di surga, ketika kami berpisah dari ruang Zoom ini, berikanlah kami kedamaian sukacita surga. Dan kami beristirahat, kami boleh tidur dengan nyaman, boleh tidur nyenyak Tuhan. Sehingga besok pagi kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat dan diberkati kembali. Kiranya Tuhan boleh bersama kami. Kasih Allah Bapa, damai dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menjadi bagian kita mulai sekarang sampai saat Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih Thank pendeta. you.